Hai, welcome to our channel. Kali ini kita belajar kimia. Jika kalian suka video ini, kalian bisa dukung kami dengan subscribe, comment, and like video ini supaya kami semakin semangat dalam berbagi ilmu, guys. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai sel elektrokimia. Ya, sel elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi redoks dengan aliran elektron atau aliran listrik. Reaksi redoks yang berlangsung dalam suatu sel disebut juga sel elektrokimia. Reaksi redoks yang berlangsung pada bagian sel itu disebut nanti elektrode, ya. Nah, elektrode yang tempat berlangsungnya reduksi itu disebut katode. Kalau elektrode tempat berlangsungnya oksidasi itu disebut anode, ya. Nah, di sel elektrokimia ini kita belajar ada dua jenis, yaitu sel volta dan juga sel elektrolisis, ya. Dan itu ada memiliki perbedaan, bisa dilihat di sini ya. Di sel volta, reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Sedangkan kalau di elektrolisis, arus listrik menimbulkan reaksi redoks. Pada sel volta, energi kimia itu diubah menjadi energi listrik. Sedangkan kalau elektrolisis, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Untuk contoh sel volta yang paling sering kita lihat itu adalah baterai dan aki, ya. Untuk sel elektrolisis, contohnya itu adalah penyepuhan logam, itu misalnya pelapisan emas atau pelapisan tembaga, ya. Nah, bisa juga proses isi ulang baterai dan juga proses produksi logam dari bijinya. Pada sel volta, katode itu elektrode positif dan anode adalah elektrode negatif. Dan di sel volta itu ada prinsip namanya kapan, ya. Kapan itu ya singkatan dari ini sebenarnya. Katode positif, anode negatif. Oke. Sedangkan kalau elektrolisis itu katodenya itu adalah elektrode negatif dan anodenya adalah elektrode positif. Dan dia menggunakan prinsip kenape, ya, singkatan dari ini juga, ya. Katode negatif, ya, anodenya positif. Oke. Nah, ini adalah gambaran yang paling sering dikeluarkan, ya. Kalau sel volta itu ada dua tempat gini, dua wadah, di mana itu ada jembatan garamnya. Dan di sini sebenarnya ingin menjelaskan kalau anode itu berarti dia kutub negatif, kalau positifnya itu namanya katode pada sel volta. Dan elektron selalu mengalir dari anode menuju katode. Lalu pada elektrolisis, kutub positifnya jadi anode, gitu bedanya, ya. Kalau negatif jadi katode. Lanjut lagi, deret volta, ya, dari Li, ya. Ini nggak muat, jadi lanjut lagi ke bawah sini, ya, sampai aurum atau emas. Nah, yang H ini dia patokan, dia 0 nilainya. Oke. Hidrogen tuh 0, ya. Yang sebelah sana itu makin reduksi, ya. Yang makin ke kiri itu makin oksidasi, ya. Di sini nanti nilainya negatif. Apanya negatif? Itu E derajat. Nanti habis ini dijelasin. Nanti ada kaitannya juga sama reduktor sama oksidator, ya. Yang jelas kalau misalnya ini namanya makin reduksi berarti ya ini adalah reduksi paling kuat dan juga dia boleh disebut oksidator terkuat. Yang sebelah sini ini berarti oksidasi paling kuat, berarti dia adalah reduktor paling kuat juga. Ya, berikutnya lagi adalah notasi sel. Oh iya, kali ini kita akan lebih belajar mengenai sel volta, ya. Nah, di sel volta itu nanti ada yang disebut namanya notasi sel, ya, bentuknya seperti ini. Jadi yang ada tanda ion positif, ya, pokoknya yang lebih positif adanya di tengah. Kayak gitu aja deh yang lebih mempermudahnya mungkin, ya. Nah, daerah ruas kiri di notasi sel itu daerah oksidasi. Daerah sebelah kanan di notasi sel itu adalah reduksi, ya. Nah, nanti ini ada namanya E derajat sel yang tadi saya bilang, ya. E derajat sel itu didapat dari E derajat reduksi dikurang E derajat oksidasi, ya. Atau secara normalnya E derajat sel itu didapat dari E yang besar dikurang E yang kecil, ya. Biasa sih ini kanan kurang kiri gitu, ya, kalau misalnya di notasi sel. Ya, berikutnya lagi reaksi redoks, ya. Reaksi redoks itu bentuknya seperti ini, ya. Ini nanti pakai unsur-unsur kimia yang kita tahu, ya. Kalau ini hanya untuk mengikuti dari notasi sel ini, ya. Jadi boleh dibilang kalau notasi sel bentuknya seperti ini, reaksi redoks tinggal yang ion positif
pindah ruas, tadinya ada di kiri, ion positifnya pindah ke kanan. Yang tadinya ada di kanan, ion positifnya pindah ke kiri, ya. Kayak gitu cara mengubahnya dari notasi sel menuju reaksi redoks, atau mungkin mau kebalikannya juga tinggal lakukan hal yang sama. Di reaksi redoks, reaksi berlangsung spontan jika logam L, ya yang ini, terletak di sebelah kiri logam A dalam deret volta yang barusan, ya. Jadi kalau misalnya spontan tuh kalau misalnya E derajat L lebih kecil daripada E derajat logam A, ya. Biar makin jelas kita langsung coba ke contoh soal aja. Ya, di soal pertama, sel volta yang tersusun atas elektroda nikel dan aluminium seperti ini. Tentukan katode dan anode. Nah, di sini kita bisa lihat katode tadi itu kan katode adalah reaksi reduksi. Ya, reduksi itu yang besar nih. Oke. Jadi katodenya pasti di sini adalah yang mana nih yang lebih gede? Walaupun dua-duanya sama-sama minus, yang lebih gede tetap nikel kan? Ya. Sedangkan anodenya adalah ya berarti aluminium. Oke, paham ya? Lalu B, elektroda apa yang berfungsi sebagai elektroda negatif? Nah, elektroda negatif itu berarti adalah yang bagian E derajatnya yang paling minus saja yang kamu lihat. Ini kan aluminium. Mudah ya? Lalu tuliskan notasi sel. Nah, notasi sel. Nih, perhatikan di notasi sel, kamu lihat ya. Yang kanan kan yang besar, berarti yang besar Ni kan? Taruh Ni di sebelah sini. Lalu yang kecilnya taruhnya di sebelah kiri. Dan ingat ya, taruhnya selalu ion positif yang di tengah, ya. Jadi ini Al3+, Ni2+ sebelah sini. Baru sini Ni, baru sini Al. Paham? Gampang kan? Tuliskan reaksi sel yang terjadi. Ada reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Reaksi reduksinya adalah si Ni kan ya. Nah, berarti nikelnya ini taruhnya begini. Nah, reaksi yang reduksi kan berarti nikel ya. Nah, nikel ini berarti kita tulisnya nanti seperti ini di reaksi reaksi reduksinya. Jadi seperti ini untuk reaksi nikel direduksi, dan reaksi oksidasinya adalah aluminium. Berarti tulisnya adalah Al3+ tambah 3 elektron, ya. Dan kalau misalnya ini mau direaksikan, ini kan harus disamain dulu elektronnya. Berarti ini dikali 3 dan ini dikali 2. Biar nanti ini jadi 6 elektron nanti coret gitu ya. Ini saya langsungin aja. Jadi kita dapat nanti di sini ada 3 Ni. Ya, jadi kita dapat di sini ada 3 Ni ditambah dengan 2 Al menghasilkan 2 Al3+ dengan 3 Ni. Ya. Tuh. Gampang kan? Nah, sekarang untuk yang E, berapa potensial sel yang ditimbulkan? Ya udah, potensial selnya berarti tinggal E derajat reduksi dikurang E derajat oksidasi kan, pakai rumus ini ya. Jadi dapatnya minus 0,25 dikurang dengan minus 1,66 dan menghasilkan sebesar positif ya 1,41 volt. Sebenarnya positif ini nggak usah ditulis, nggak masalah. Ini saya hanya ingin menunjukkan aja kalau misalnya ini hasilnya positif gitu ya. Ya, di soal nomor 2 diketahui ada Mg, ada Cu. Nah, ini penulisan yang lain ya, selain yang ada ditambah elektron menghasilkan apa, ini boleh juga penulisannya seperti ini. Nah, di sini Mg dengan E derajat minus 2,37
dan Cu dengan E derajat positif 0,34. Lalu pertanyaannya adalah, atau permintaan soalnya adalah, jelaskan dengan perhitungan apakah reaksi redoks berikut berlangsung spontan atau enggak, ya. Kalau saya biasanya tuh lebih suka mengerjakan ini dalam bentuk notasi sel, biar nanti dia bentuknya tinggal kanan kurang kiri, ya. Jadi ini yang tadi saya bilang, yang positif, ya, yang ion positif akan dipindah ruas. Tadinya ada di kanan, berarti sekarang pindah ke kiri. Begitu juga yang ini, Mg2+ pindah. Oke. Nah, setelah udah dibuat kayak gini kan tinggal E derajatnya, ya. Untuk perhitungan kayak gini ya. Jadi kita hitung E derajatnya aja. Jadi di sini Mg dikurang Cu. Mg ini minus 2,37 dikurang sama 0,34. Nah, ini hasilnya pasti minus kan? Nah, jika minus itu pasti dia tidak spontan. Oke? Gampang kan? Jadi kalau misalnya ini positif baru dia dibilang reaksi spontan. Diketahui beberapa potensial reduksi dari beberapa jenis logam seperti ini, ya. Lalu diminta susun kelima logam di atas dalam bentuk deret volta. Nah, kalau misalnya kita mau menyusun ini, ya, deret volta itu untuk info kita susun dari negatif menjadi yang makin positif. Jadi di sini kalau misalnya kita mau susun berarti dari Li dulu, baru Ca, ya, lalu Cr, Pb, dan yang terakhir adalah Ag, ya, karena Ag yang paling positif. Paham ya? Nah, mana logam yang bersifat reduktor terlemah? Kembali lagi mengenai deret volta yang ini ya. Tadi saya bilang ini reduksi berarti oksidator terkuat, ya kan? Jika dia adalah oksidasi terkuat, berarti dia adalah reduktor terkuat, ya. Nah, kalau dia reduktor terkuat, berarti dia bersifat oksidator terlemah. Ya, balik lagi berarti di sini reduktor terlemah adalah Ag dong, ya. Jadi yang paling positif. Lalu berikutnya, mana logam yang bereaksi dengan air? Yang bisa bereaksi dengan air, ya, itu kalau misalnya E derajatnya lebih kecil dari E derajatnya air, dan E derajat air itu adalah minus 0,83 volt. Berarti di sini yang lebih kecil daripada minus 0,83 ini kan ada dua ya, Li dan Ca. Lalu pertanyaan berikutnya, manakah logam yang tidak bereaksi dengan asam? Nah, yang mana yang tidak bereaksi dengan asam itu kita tinggal cari E derajat yang positif aja, ya, atau kanannya H. Ya, tadi yang H kan di sini 0 kan? Jadi cari yang positif, itu adalah yang bereaksi dengan asam. Kembali lagi, jadi di sini yang tidak bereaksi dengan asam adalah yang Ag. Ya, cari yang positif aja. Nah, selanjutnya selesaikan reaksi berikut. Ya. Nah, ini ada Li, ada Cr3+. Nah, ini kita susun dulu notasi selnya. Jadi Cr3+ kalau misalnya ada di ruas kiri kan berarti dia harusnya ada di ruas kanan untuk notasi sel kan? Ini Cr, berarti ini ada Li. Li tadi itu adalah Li+, ya. Ini saya tambahin deh. Li+, Li. Nah, kita lihat apakah E derajat Cr lebih besar daripada E derajatnya Li? Benar ya, lebih besar kan? Kalau lebih besar berarti ini reaksi bisa ditulis, ya. Tinggal kita taruh. Kalau ini 3+ supaya balance nih kiri kanan. Nah, ini berarti ini harus dikali 3. Jadi di sini ada 3 Li plus menjadi Cr. Nah, berikutnya kita buat lagi notasi selnya. Ini harusnya dicoretan ya. Jadi ini saya buat
tempat tersendiri, ini maksudnya untuk coretan. Oke, nah di sini Ca2 plusnya ada di ruas kiri, berarti dia harusnya ada di ruas kanan untuk notasi selnya. Berarti ini ada Ag plus dengan Ag. Lalu kita cek apakah benar Ca2 plus lebih positif daripada Ag. Nih, beda kan? Ternyata dia negatif, yang ini positif. Nah, kalau kejadiannya seperti ini ya, yang kanan ya lebih negatif dibanding yang kiri, itu tidak terjadi reaksi. Jadi ini cukup dicoret gini aja. Ya, dia berarti reaksi tidak spontan. Nah, berikutnya nanti ada latihan soal, kalian coba kerjakan biar lebih memahami materi ini. Sekian dulu video penjelasan kami mengenai sel volta. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Ingat untuk subscribe, comment, and like video kami, serta nantikan video penjelasan kami berikutnya ya. Sampai jumpa, dadah.